Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan kisah berdirinya Masjid Nabawi yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid yang mengandung sejarah penting bagi umat Islam. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari masjid inilah beliau mulai mengembangkan dakwah dan syiar Islam ke berbagai penjuru negeri. Masjid yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, hingga kini menjadi tempat makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah Islam awal. Masjid Nabawi juga menjadi pusat ibadah, kegiatan keagamaan di Madinah, dan sebagai salah satu destinasi yang biasa dikunjungi oleh umat Islam ketika menunaikan ibadah haji atau umrah. Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak pertama beliau menginjakkan kota Madinah, tepatnya di tempat unta tunggangan Nabi Muhammad SAW menghentikan perjalanannya. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan tempat penjemuran buah kurma milik dua anak yatim bersaudara yakni Sa'al dan Suhail bin Amr yang kemudian dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya, masjid tersebut hanya berukuran sekitar 50 kali 50 meter dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Rasulullah membangun dengan tangannya sendiri kemudian dibantu oleh para sahabat dan kaum muslimin lainnya. Di sisi tembok, keempat sisi masjid ini terbuat dari batu bata dan tanah. Sementara atap masjid terbuat dari daun kurma dan sebagian atapnya dibiarkan terbuka dengan tiang penopang yang terbuat dari batang pohon kurma. Selama 9 tahun, masjid ini digunakan tanpa penerangan di malam hari. Hanya saja, ketika waktu Isya dibuat sedikit penerangan dengan membakar jerami. Di bagian sebelah pada salah satu sisi masjid, dibangunlah kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kediaman Nabi berukuran tidak terlalu besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya, hanya saja terbangun lebih tertutup. Kemudian di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dinding kamar ini diperbaiki dengan bangunan permanen. Ada pula bagian yang digunakan sebagai tempat tinggal para fakir miskin yang tidak memiliki rumah. Setelah awal dibangunnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi sempat mengalami beberapa kali renovasi untuk memperluas masjid. Menurut sejarah terlengkap peradaban Islam karya Abdul Syukur Al-Azizi, Masjid Nabawi mengalami perbaikan untuk pertama kalinya di tahun ke-4 Hijriyah. Setelah itu, Masjid Nabawi berulang kali mengalami perbaikan dan perluasan. Pada tahun 7 Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kebijakan untuk memperluas Masjid Nabawi karena jumlah umat Islam semakin banyak dan masjid menjadi penuh. Beliau menambahkan masing-masing 20 hasta untuk panjang dan lebar masjid. Renovasi yang menghasilkan perbaikan paling signifikan terjadi di tahun 1265 Hijriyah pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid. Pembangunan tersebut memakan waktu selama 12 tahun. Dinding dan tiang-tiang masjid mulai dipercantik dengan ukiran dan kaligrafi indah yang masih bisa disaksikan sampai saat ini. Di zaman modern, Raja Fahd bin Abdul Aziz memiliki peran yang cukup besar dalam perluasan Masjid Nabawi. Hasilnya, luas seluruh bangunan masjid kini menjadi 165.000 meter persegi. Jumlah menara yang semula 4 buah ditambah menjadi 10 buah. 4 diantaranya berketinggian 72 meter dan 6 lainnya setinggi 92 meter. Jumlah pintu masjid juga ditambah menjadi 95 buah pintu. Kini, Masjid Nabawi semakin tampil megah dan dapat menampung sekitar 535.000 orang. Keutamaan Masjid Nabawi disebutkan dalam hadits dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "1 kali sholat di masjidku ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dan 1 kali sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali sholat di masjid lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah Masjid Nabawi di Madinah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.